Pernah nggak sih kepikiran pengen deh investasi saham, tapi kan modalnya harus gede? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas pertanyaan itu. Emang beneran modal 500.000 bisa bikin kita kaya? Hah, pasti sering banget kan dengar omongan pesimis kayak gini? Kalimat yang seolah-olah langsung bikin kita males bahkan sebelum nyoba. Tapi gimana kalau saya bilang pemikiran tadi itu 100% cuma mitos? Yap, sebuah tembok penghalang yang sebenarnya kita bangun sendiri. Jadi pertanyaannya masih sama, beneran nih modal kecil itu nggak bakal bawa kita kemana-mana di dunia saham? Apa untung gede itu cuma buat mereka yang udah kaya dari sananya? Oke, sekarang kita lupain dulu semua anggapan tadi. Yuk, kita bedah faktanya satu persatu dan kita lihat kenapa pemikiran negatif itu udah nggak relevan lagi sekarang. Oke, ini dia mitos paling umum yang harus kita runtuhin pertama kali. Anggapan kalau saham itu cuma permainannya orang-orang berduit. Coba dilihat perubahannya. Dulu, bahkan di tahun 2017, buat buka rekening saham aja minimal harus setor 10 juta. Sekarang, banyak banget sekuritas yang ngasih kita mulai dari 0 rupiah. Beda banget kan? Biar kebayang ya, cuma 1% loh penduduk Indonesia yang punya tabungan di atas 100 juta. Jadi, syarat 10 juta di masa lalu itu ya jelas jadi tembok raksasa buat sebagian besar dari kita. Jadi, faktanya jelas banget. Argumen yang bilang saham itu cuma buat orang kaya, itu udah basi. Udah nggak berlaku lagi. Pintu masuknya udah kebuka lebar buat siapa aja. Oke, lanjut ke mitos kedua. Ini nih alasan klasik yang paling sering kita dengar. Nanti deh investasinya, tunggu duitnya banyak dulu. Kedengarannya sih masuk akal, tapi ini jebakan. Kenyataannya gini, punya banyak uang nanti itu nggak otomatis bikin kita jadi jago dan berani buat mulai. Malah sebaliknya, karena nominalnya besar, kita jadi makin takut rugi, makin bingung harus mulai dari mana. Sambil kita nunggu uang yang ngumpul, sadar nggak sih kita sebenarnya lagi kehilangan satu aset yang paling berharga. Aset yang nggak akan pernah bisa kita beli. Betul sekali, waktu. Waktu itu sekutu terbaik kita dalam investasi, bukan jumlah uang. Kenapa? Karena waktu ngasih kekuatan buat compounding, di mana keuntungan kita ikut menghasilkan keuntungan baru. Ini adalah kekuatan yang nggak bisa dibeli pakai uang. Oke, mitosnya udah kita hancurin. Sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Gimana caranya kita mulai beraksi? Sekarang juga hanya dengan Rp500.000. 500.000. Angka ini masuk akal banget loh. Buat sebagian orang, ini mungkin cuma 10% dari gaji pertama. Jumlah yang sangat-sangat bisa dijangkau untuk memulai untuk uang sekolah kita di pasar modal. Nah, lihat deh contoh nyata ini. Buat beli satu lot saham perusahaan raksasa sekelas Bank BRI, kita cuma butuh modal di bawah 500.000. Ini bukan teori, ini hitungan beneran yang bisa kamu cek sendiri. Dan ini bukan cuma satu contoh aja. Ada banyak banget perusahaan terkenal lain yang sahamnya bisa kita beli dengan modal segitu. Tapi ingat ya, ini cuma ide buat nunjukin kemungkinannya, bukan rekomendasi buat beli. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Karena rahasia sebenarnya dalam membangun kekayaan itu bukan soal seberapa besar modal awal kita, tapi soal perilaku. Kekuatan sebenarnya dari mulai dengan modal kecil itu adalah kita lagi ngebangun kebiasaan. Mulai kecil, nanti pas gaji naik, porsi investasinya juga ikut naik. Dan yang paling penting, kepercayaan diri dan pengetahuan kita juga ikut tumbuh bareng. Untuk menggarisbawahi semuanya, ingat aja kutipan ini. Waktu bukan uang adalah bahan paling krusial buat kesuksesan investasi jangka panjang. Itu kuncinya. Jadi, setelah kita lihat kalau modal itu bukan lagi halangan dan pintunya udah kebuka lebar, pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya, tapi kapan mau mulai? Semua pilihan ada di tangan kamu.